Galan rencana Bu Widuri. Dasar bodoh, kalian gak berguna. Ucap Bu Widuri di panggilan telepon. Di dalam kamarnya yang dia kunci, suaminya sedang kerja. Maaf Nyonya, kakeknya mentari itu pandai bela diri juga dengan mentarinya. Walau dia wanita dia pandai bela diri juga. Jadi kita terpaksa serang Elix lelaki yang membela mentari. Jelas salah seorang pesuruh bayaran Bu Widuri. Saya kasih kalian satu kesempatan lagi untuk mengerjakan tugas yang saya berikan baru saya akan bayar full upah kalian itu. Ngerti? Bentak Bu Widuri. Baik Nyonya. Bu Widuri tak merasa puas sebelum mentari sendiri yang jelaka, bahkan dia ingin menghilangkan nyawa mentari. Aduh perutku sakit lagi. Sepertinya aku tidak boleh sampai darah tinggiku naik. Anak itu buat hidupku resah saja. Kenapa tidak sejak dalam kandungan saja aku lenyapkan dia? Gumam Bu Widuri sambil memegang perutnya yang sakit. Tut. Halo Ma kenapa? Jawab Pak Dirga saat ditelepon oleh Bu Widuri. Pa bisa pulang tidak antar aku ke rumah sakit. Perutku sakit lagi. Kepalaku pusing. Ucap Bu Widuri. Pak Dirga bingung. Padahal hari ini dia ada jadwal meeting penting dengan klien perusahaan cukup besar di Singapura. Tapi dia juga harus mengurus istrinya yang sakit. Memang Mama tidak minum obatnya? Tanya Pak Dirga. Obatnya sudah tak bereaksi di tubuh Mama. Papa mau antar tidak? Rachel hari ini kuliah tak ada di rumah. Ucap Bu Widuri sambil meringis. Ya sudah Papa pulang. Mendengar istrinya itu kesakitan dia langsung pulang dan menutup panggilan teleponnya. Pak Dirga kali ini menyuruh asisten pribadinya yang menemui kliennya itu. Erik tolong kamu urus dulu meeting hari ini dengan klien dari Singapura. Saya harus mengantarkan istri saya yang sakit. Ucap Pak Dirga sambil keluar membawa tasnya. Baik Pak. Jawab Pak Erik. Pak Dirga belakangan ini selalu mementingkan istrinya itu. Ia memang si istri penting. Tapi kalau mengorbankan perusahaannya sendiri, bagaimana? Harusnya dia kan banyak uang kenapa tak suruh orang saja? Gumam Pak Erik saat Pak Dirga sudah keluar ruangannya. Sampailah Pak Dirga di rumah. Oma Sukma yang sedang membaca koran heran melihat putranya pulang di jam yang masih terbilang pagi ini. Dirga kenapa sudah pulang jam segini? Tanya Oma Sukma. Widuri sakit Mah, kenapa tak ada yang melihatnya di kamar? Ucap Pak Dirga. Loh dia tak bilang, lalu setiap sakit dia menelponmu dan menyuruhmu pulang gitu. Lalu bagaimana pekerjaanmu? Ucap Oma Sukma yang marah karena lebih mementingkan penyakit istrinya itu. Nanti Mah berdebatnya, aku harus lihat Widuri dulu. Ucap Pak Dirga yang langsung pergi meninggalkan mamanya yang masih protes. Dasar menantu menyusahkan saja, sudah tak bisa lagi kasih anak laki-laki. Mengurus anak satu saja tak becus, sekarang sakit-sakitan mengganggu kerjaan suaminya. Bagaimana kalau pekerjaannya terbengkalai dan bisa bangkrut lama-lama? Dirga memang sudah tak jalan pikirannya, heran sama anak itu. Gumam Oma Sukma. Sayang. Pak Dirga masuk dan melihat istrinya meringkuk di kasur menahan sakit. Pah, perutku sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Ucap Bu Widuri sambil meringis dan memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Ya sudah ayo bangun, wajahmu pucat sekali. Kata Pak Dirga. Lalu Pak Dirga langsung membopong istrinya itu turun dari lantai 2 dan akan membawanya ke rumah sakit. Kenapa lagi Widuri? Tanya Oma. Mah sepertinya dia mengalami sakit lagi di rahimnya Mah. Aku akan bawa dia ke rumah sakit Mama mau ikut tidak? Ucap Pak Dirga. Ya sudah ayo Mama ikut. Kata Oma Sukma. Lalu mereka akhirnya pergi membawa Bu Widuri ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter langsung menangani Bu Widuri. Kebetulan dokter yang biasa menanganinya. Silahkan tunggu dulu ya Pak di luar. Baru kami cek kembali. Ucap sang dokter dan juga susternya. Lalu Pak Dirga dan Oma Sukma menunggu di luar ruang tempat diperiksanya Bu Widuri. Dirga apa penyakit istrimu itu semakin parah? Tanya Oma Sukma. Sepertinya begitu Mah, dia selalu mengeluh sakit padahal sudah operasi juga. Dan aku sudah membeli obat termahal untuk penyakitnya. Awal-awal dia terlihat sehat lagi Mah setelah meminum obat itu. Tapi beberapa hari ini dia terlihat menahan sakit. Jelas Pak Dirga pada ibunya itu. Bukan masalah bagaimana. Masalahnya kerjaanmu jadi terbengkalai. Kamu kan tahu papamu itu sudah tak mau lagi pegang perusahaan. Sekarang saja sudah berapa hari dia tinggal di apartemennya. Mama saja tak diajak olehnya. Papamu itu sudah tidak peduli lagi sama Mama. Ucap Oma Sukma. Ya mau bagaimana lagi Mah?
Sebenarnya aku hari ini itu ada meeting penting. Tapi kalau mendengar Widuri sakit masa aku diam saja mah. Dia kan istri aku. Ucap Pak Dirga. Mama tahu. Lalu bagaimana nanti kalau klien kamu membatalkan kerjasama denganmu? Ucap Oma Sukma. Mudah-mudahan Rick bisa menanganinya. Ucap Pak Dirga. Tak lama Pak Dirga dipanggil oleh dokter spesialis kandungan yang melihat kondisi rahim Bu Widuri. Dengan suami Bu Widuri ya, selamat siang silakan duduk. Ucap dokter. Kemudian Pak Dirga duduk dan Oma Sukma ikut mendampingi putranya itu. Begini Pak. Kanker rahim yang diderita Bu Widuri sudah masuk stadium 4 jalan satu-satunya ya rahimnya harus diangkat keduanya. Dengan begitu beliau sudah tak merasakan sakit lagi. Mudah-mudahan. Jelas sang dokter. Apa? Angkat rahim? Kata Oma Sukma. Iya Bu, kalau dibiarkan dia akan menjalar keseluruhan tubuhnya dan kecil kemungkinan sembuh. Ucap dokter. Baiklah dok, lakukan saja yang terbaik untuk istri saya. Lagi pula saya sudah tak ada niat lagi mempunyai anak. Anak saya sudah 2 dok. Ucap Pak Dirga, membuat Oma Sukma, matanya terbelalak. Apa 2? Aku tidak salah dengar. Dirga bicara sembarangan. Batin Oma Sukma sambil melihat ke arah Dirga putranya itu. Baiklah tanda tangani dulu berkas-berkas persetujuannya. Kata dokter. Setelah mengurus dan menandatangani surat untuk pengangkatan rahim Bu Widuri. Oma Sukma penasaran ingin bertanya. Dirga, apa maksudnya kamu bilang anakmu sudah 2? Kata Bu Widuri dengan tatapan tajam pada Dirga. Maaf mah aku keceplosan saja. Jawab Pak Dirga. Jangan bilang kalau kamu sudah mulai terpengaruh dengan papamu. Iya. Ucap Oma Sukma. Tidak mah, memang benarkan aku punya anak 2. Namun aku tak boleh mengakui Mentari sebagai anakku. Tenang saja mah, anak itu juga tak akan mau menjadi anakku lagi. Buktinya papa saja diusir olehnya saat bertemu dengannya. Jelas Pak Dirga. Jadi papamu sudah menemui anak itu iya? Iya mah, papa juga memaksaku untuk meminta maaf dengannya. Namun aku menolaknya, karena aku takut Widuri akan marah dan penyakitnya tambah parah. Jelas Pak Dirga. Pantas saja papamu itu ngotot sama mama. Jadi seperti itu, biar saja papamu itu keluar dari rumah ini. Mama sudah kesal dengannya yang hanya mikirin dirinya sendiri. Lagian mana pantas anak miskin itu tinggal bersama kita. Ucap Oma Sukma, yang belum melihat langsung Mentari seperti apa sekarang. Sudahlah mah, jangan bahas apapun lagi. Aku lagi mikirin sakitnya istriku. Ini lagi Rachel dari tadi sudah dicat di telepon juga. Belum juga datang ke sini. Dia kasihan tidak sih dengan mamanya. Pak Dirga mengomel di depan Oma Sukma. Istrimu sendiri yang tak becus mengurus anaknya. Harusnya Rachel itu sudah bisa membantumu di perusahaan. Tapi dia masih asik main dan kuliah yang tak lulus-lulus. Menghabiskan uang orang tuanya, mentang-mentang banyak uang. Perubahan sikap Pak Dirga. Saat Pak Dirga dan Oma Sukma menemui Bu Widuri